Pada kesempatan ini saya akan membicarakan lahirnya sosiologi hukum. Perlu kita bertanya, apa latar belakang lahirnya sosiologi hukum itu? Apa yang akan terjadi bila kehidupan bersama itu tidak diatur oleh hukum? Munculnya beragam kajian. Pasti berbeda-beda pendapat di antara kita. Alan Hans, telaah sosiologis terhadap hukum cenderung baru berkembang ini akhir abad ke-19. Ciri pokoknya menempatkan analisis hukum dalam konteks sosial. Karakteristik sosiologi hukum menurut Satsipto Raharjo, sosiologi hukum sebagai suatu ilmu mempelajari fenomena hukum dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang praktik hukum, baik oleh hakim maupun dalam masyarakat. Berusaha untuk menguji keabsahan empiris dari suatu aturan atau pernyataan hukum. Tidak melakukan penjelasan tentang hukum, jadi beda dengan ilmu hukum karena perhatian utama dari sosiologi hukum itu hanyalah menjelaskan semata-mata faktanya, apa adanya, itulah yang sebenarnya. Sosiologi hukum berusaha memotret hukum dengan mengajukan pertanyaan. Apakah hukum itu benar-benar dapat mewujudkan kaidahnya ke dalam kenyataan di masyarakat? Apakah benar bahwa hukum itu mengatur masyarakat dan rakyat? Ini satu pertanyaan juga. Apakah hukum dapat menimbulkan efek sebagaimana apa yang dikehendaki oleh hukum tersebut? Yang ditimbulkan justru efek yang berbeda atau malahan tidak menimbulkan efek yang sama sekali. Kalaupun ada efek yang ditimbulkan, apakah memang efek tersebut ditimbulkan oleh hukum? Mengapakah hukum menjadi seperti itu? Apa tidak ada alternatif pengaturan yang lain? Atau memang harus begitu? Ini perlu mendapatkan satu jawaban. Ya. Nah, latar belakang lahirnya sosiologi hukum itu pertama dipengaruhi oleh berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang filsafat hukum. Ya. Kemudian juga harus kita lihat bagaimana di dalam ilmu hukum. Baru nanti akan ketemu sosiologi yang berorientasi pada hukum. Ini lihat Ancelotti 1882. Ini pengaruh-pengaruh ya terhadap lahirnya sosiologi hukum. Itu yang pertama adalah hasil pemikiran para ahli filsafat hukum. Misalnya di sini Hans Kelsen, ada teori Stupenbau, Desrecht, positivisme. Hukum bersifat hierarkis, hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi di atasnya. Ketentuan yang ada paling atas disebut namanya Grundnorm. Grundnorm hanya merupakan penafsiran yuridis dan menyangkut hal-hal yang bersifat meta-yuridis dapat ditafsirkan sebagai dasar atau basis sosial hukum. Di Undang-Undang Dasar 45, Grundnorm itu yaitu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Maka dari situlah juga lahir ideologi negara yaitu Pancasila. Ya. Di situ basic norma-norma ya, etik
dan sebagainya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara secara umum. Kemudian ada aliran filsafat hukum yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sosiologi hukum, juga mazhab sejarah Karl von Savigny, bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Ini yang kita kenal namanya Polgeist. Hukum adalah jiwa masyarakat, ya, jiwa bangsa. Disitulah apa adanya. Ini Karl von Savigny, mazhab sejarah. Kemudian ada yang lain juga. Aliran utility Jeremy Bentham, hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia. Nah, ini aliran filsafat hukum juga yang melatar belakangi lahirnya sosiologi hukum. Kemudian ada juga aliran sociological jurisprudence, Eugen Ehrlich, hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. The living law, hukum yang hidup di masyarakat, ini juga jangan dilupakan. Apalagi masyarakat atau daerah-daerah yang ada di daerah-daerah tertinggal, itu juga perlu disentuh hukum. Perlu juga diperhatikan soal aturan-aturan kehidupannya. Mereka juga mau bahagia, mau senang juga. Nah, jangan ditinggalkan atau dibiarkan begitu saja. Aliran pragmatic legal realism, Reskopun, law as a tool of social engineering. Hukum itu bisa untuk mengubah masyarakat, ya, social engineering, atau membangun masyarakat. Bisa juga ada lagi hukum rekayasa sosial, supaya masyarakat itu berubah, maka ada aturan-aturan hukum. Kegunaan sosiologi hukum ini perlu juga Anda ketahui. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman hukum dalam konteks sosial. 2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial yang tertentu yang diinginkan. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap aktivitas hukum dalam masyarakat. Beberapa masalah yang disoroti sosiologi hukum itu, pertama berkaitan hukum dan sistem masyarakat. Bagaimana sistem masyarakat yang berlaku, yang ada sekarang ini. Yang dulu, yang sekarang, yang ke depan bagaimana. Persamaan-persamaan dan perbedaan sistem hukum. Karena ada persamaan-persamaan perbedaan, maka disinilah harus kita cari bagaimana supaya ada keselarasan, atau bisa dikatakan supaya harmoni aturan-aturan itu. Ada teori harmonis hukum. Nanti, ini kalau sudah lebih dalam lagi. Sifat sistem yang dualistik. Bisa saja kok hukum ini berbeda-beda, tidak ada kesamaan. Ya, bagaimana mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya. Hukum dan kekuasaan. Bagaimana penerapan hukum, penegakan hukum, bagaimana kekuasaan, pemegang kekuasaan itu sudah melaksanakan atau tidak yang sebenarnya. Hukum kadang-kadang dipengaruhi oleh pemegang kekuasaan politik. Bisa demokrasi,
bisa demokrasi, maksa, bisa otoriter, tergantung penerapan penegakan hukumnya responsif atau tidak, otonom, atau bagaimana, atau otoriter. Ya, ini kajian teori hukum responsif oleh Selznick, ya. Philip Selznick. Ya. Kepastian hukum dan kesinambungan. Bagaimana Pak hukumnya, kepastiannya, bagaimana kelanjutannya. Ya. Peranan hukum berbagai sarana mengubah masyarakat. Bagaimana, berubah atau tidak? Sekarang kalau lembaga-lembaga hukum, misalnya pengadilan, bagaimana pengadilan sudah menerapkan hukum atau belum yang sebenarnya? Adil, tidak adil, sesuai tidak dengan keyakinan hakim dalam menetapkan hukum, pertimbangan hakimnya. Sesuai dengan ilmu enggak, pengetahuan. Sesuai dengan keyakinan tidak. Keyakinan itu ada 3 tahap. Bagaimana? Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Efek undang-undang dalam masyarakat, difusi hukum dan kelembagaan, hubungan para penegak hukum atau pelaksana hukum, dan masalah keadilan. Ini kadang-kadang yang tidak tercapai, adil atau tidak. Adil secara substantif, ya, atau adil secara apa? Struktur penegak hukumnya, ya, atau belum. Nah, inilah kajian dari sosiologi hukum itu, kaitannya dengan hukum. Demikian semoga bermanfaat dan berkah.